Udah dibilangin malah ngeyel. Nah itu susahnya ya di zaman yang era dimana terlalu banyak informasi berseliweran, kita sendiri kesulitan mencari tahu bagaimana sih informasi yang benar, informasi yang asal-asalan, karena semua orang bisa ngomong, semua orang bisa berpendapat, ya. eh, kita jadi agak bingung, ya, ini betul atau tidak, dan kadang kita sudah punya konsep sendiri bahwa itu benar. Ada hal-hal yang membuat kita merasa itu suatu yang mendukung, kadang-kadang mendukung ketakutan kita, sehingga misalnya nih harus operasi, ternyata ada informasi yang mengatakan oh tidak harus operasi, ya karena kita takut operasi kita bilang ini yang benar nih. Nah, hal-hal begini yang menurut saya perlu untuk memberikan informasi mengenai bagaimana sih kita bisa mengetahui bahwa suatu pernyataan atau teori atau apapun juga, kesimpulan atau cerita atau suatu advice dari seorang itu benar atau kita bisa ikuti atau tidak. Ya, dalam dunia ilmiah sebetulnya ada level atau tingkat kepercayaan, ya, tingkat kepercayaan yang kita namakan level of evidence. Terutama kalau dalam kedokteran itu kita namakan evidence based medicine atau EBM. Nah, secara umum itu kita bagi menjadi 8 level, ya. Jadi level yang paling tinggi itu yang pertama adalah kita namakan systematic review dan meta analysis, ya. Jadi meta analysis ini adalah menggabungkan dari banyak penelitian. Jadi misalnya ada penelitian dari institusi A, B, C digabungkan, semua penelitian yang mirip, dan lalu diteliti secara sistematis dan baru dilakukan suatu kesimpulan. Nah, ini yang paling bisa kita percaya dan paling tinggi levelnya. Makanya biasanya dianggap gold standard. Yang digabungkan tuh biasanya suatu randomized control trial, itu level yang kedua, ya. Jadi subjeknya tuh dibagi acak kalau randomized itu artinya, dan ada kelompok kontrolnya, ada double blindnya. Jadi ini misalnya uji klinis vaksin COVID-19 kemarin, nah itu menggunakan suatu RCT, randomized control trial. Ini juga level penelitian atau level kepercayaan yang dianggap tinggi. Jadi kalau teman-teman membaca suatu dan itu dari suatu penelitian yang suatu sifatnya meta analisis dan RCT, itu bisa dipercaya deh, karena kita biasanya menjadi guideline. Level yang kedua adalah level yang menengah, yaitu ada cohort study, ada juga case control study, dan ada yang namanya cross sectional study. Nah, ini penelitian yang biasanya mengikuti suatu kelompok orang dari waktu ke waktu, bisa prospektif atau retrospektif, ya, tapi biasanya tidak ada randomisasi. Jadi suatu cohort itu levelnya menengah. Case control, jadi membandingkan pasien dengan penyakit dan atau tanpa penyakit, melihat faktor risiko, itu juga level menengah. Dan yang ketiga tadi cross sectional study, itu datanya diambil dari pada suatu waktu tertentu dan kita tidak bisa membuktikan sebab akibatnya. Nah, itu penelitian level menengah. Jadi kalau kesimpulannya dari sini, kita sebenarnya tidak dapat menjadikan itu suatu pegangan, ya, nggak bisa jadi guideline, tapi bisa nantinya menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut. Nah, level yang rendah justru ini yang sering justru dipakai sayangnya oleh banyak orang. Jadi misalnya ada suatu case report atau suatu studi kasus, jadi laporan satu atau beberapa kasus saja, ini biasanya berguna untuk menemukan suatu fenomena baru, tapi tidak bisa digeneralisasi, tidak bisa dipakai ini kesimpulannya, karena perlu penelitian yang cukup banyak subjeknya tentunya, ya. Itu level rendah nih, case series atau case report. Nah, level lebih rendah lagi adalah expert opinion. Jadi kalau ada pendapat seorang ahli, pendapat profesor, berdasarkan pengalaman dia sendiri, itu biasanya nggak ada basis data yang kuat. Nah, yang gini justru
zaman sekarang sayangnya sering dipakai menjadi pegangan, ya. Sering dianggap yang benar. Oh, dia ahli, dia profesor, dia pasti benar. Enggak, ya. Tidak begitu. Jadi semua orang bisa ngomong seperti tadi saya bilang. Saya juga bisa ngomong apa pendapat saya, tapi itu tidak bisa dijadikan pegangan langsung bahwa itu yang benar. Yang paling rendah justru ya adalah testimonial yang seperti yang saya dapat beberapa komen ya dari para netizen itu. Oh, ada testimonial nih menggunakan cara ini, atau ini nggak perlu operasi, atau pakai yang kebetulan disebutkan pakai cuka apel bisa menyembuhkan batu empedu, semua testimoninya gini. Nah, testimonial atau suatu evidence anekdotal itu pengalaman pribadi, tidak ada kontrolnya, sangat rentan bias. Jadi tingkatnya paling rendah, nggak bisa dipakai pegangan. Nah, kira-kira begitu teman-teman dan para sejawat maupun siapapun yang pernah peneliti atau pernah kasih tahu seorang, yang pernah memberikan suatu share pengalaman atau share ilmu, harap berdasarkan tingkat level evidence yang tinggi, karena itu tidak ada bias dan biasanya sudah melalui banyak penelitian supaya tidak membingungkan dan membuat kerancuan. Ya, terima kasih. Salam sehat selalu.